sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, berdiri sebuah pohon besar yang telah lama dianggap angker oleh para penduduk. Pohon ini terletak di pinggir desa, di jalan yang jarang dilalui karena desas-desus mengenai keberadaan hantu penunggu pohon tersebut. Masyarakat desa percaya bahwa hantu ini adalah roh jahat yang telah lama terperangkap di dalam pohon dan akan menyerang siapa saja yang berani mendekat. Di antara para penduduk, 3 sahabat yang penasaran dengan cerita ini memutuskan untuk menyelidikinya. Mereka adalah Maya, seorang wanita muda yang cerdas namun pemberani. Rina, sahabat setia Maya yang selalu mengikuti nalurinya. Dan Aryo, seorang pria muda yang dikenal karena keberaniannya namun seringkali terlalu nekat. Mereka bertiga memutuskan untuk mendekati pohon tersebut pada malam hari, saat desas-desus mengatakan bahwa hantu penunggu paling aktif. Malam itu, suasana desa begitu mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah pohon. Saat mereka mendekat, suasana menjadi semakin dingin, dan bulu kuduk mereka meremang. Tiba-tiba, suara jeritan melengking terdengar dari arah pohon, diikuti oleh bayangan gelap yang bergerak cepat di sekitar mereka. Maya melihat sosok samar berbalut kabut putih, melayang di antara dahan-dahan pohon. Rina menjerit ketakutan saat merasakan hembusan dingin yang tajam menyentuh kulitnya, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menghampirinya. Aryo mencoba bersikap tenang, namun tiba-tiba bayangan gelap itu membuatnya terjatuh ke tanah. Hantu penunggu pohon itu ternyata jauh lebih kuat dan ganas dari yang mereka bayangkan. Dengan kekuatan yang luar biasa, hantu itu berhasil membuat mereka semua lari tunggang langgang kembali ke desa. Namun, ketiganya tidak menyadari bahwa mereka telah membangunkan kekuatan gelap yang selama ini tertidur. Setelah kejadian malam itu, teror mulai menyelimuti desa. Beberapa penduduk mengaku melihat bayangan hantu di sekitar pohon dan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Lebih buruk lagi, beberapa warga desa mulai menghilang secara misterius, meninggalkan jejak darah di dekat pohon angker itu. Desas-desus mengenai hantu penunggu pohon yang ganas dan haus darah semakin merebak. Maya, Rina, dan Aryo merasa bersalah karena mereka mungkin telah memicu teror ini. Mereka bertiga memutuskan untuk mencari cara menghancurkan hantu tersebut. Mereka mengunjungi rumah tetua desa, Pak Darman, yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib. Pak Darman memperingatkan mereka bahwa hantu penunggu pohon itu adalah roh jahat yang telah dikutuk berabad-abad lalu, dan kekuatannya semakin kuat karena telah memakan banyak korban jiwa. Namun, ada cara untuk menghancurkan hantu itu, yaitu dengan memotong akar pohon angker dan membakar batangnya di bawah sinar bulan purnama. Tetapi, usaha ini sangat berbahaya, karena hantu tersebut akan melawan dengan kekuatan penuh untuk melindungi sarangnya. Maya, Rina, dan Aryo harus bersiap menghadapi teror yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Di malam berikutnya, ketiganya kembali ke pohon angker dengan membawa kapak dan bahan bakar. Namun, hantu itu sudah menunggu mereka. Saat mereka mulai menebang pohon, suara jeritan yang mengerikan menggema di udara, membuat mereka hampir kehilangan keberanian. Bayangan hantu itu tiba-tiba muncul dari dalam pohon, menyerang mereka dengan kekuatan yang sangat kuat. Rina hampir terseret oleh bayangan itu, namun Aryo berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Mereka semua tahu bahwa malam ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Teror hantu penunggu pohon semakin menjadi-jadi. Warga desa kini hidup dalam ketakutan, bahkan di siang hari sekalipun. Pohon angker itu tampak semakin hidup, dengan dahan-dahan yang bergerak seperti tangan-tangan hantu yang meraih ke segala arah. Maya, Rina, dan Aryo tahu mereka tidak bisa melawan hantu itu sendirian. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan warga desa. Pak Darman mengumpulkan beberapa penduduk yang berani untuk bersama-sama menghadapi hantu tersebut. Malam purnama semakin dekat, dan itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menghancurkan pohon angker tersebut.
warga desa yang dipimpin oleh Pak Darman mulai mempersiapkan diri dengan alat-alat tajam, obor, dan mantra-mantra kuno yang mungkin bisa melindungi mereka dari hantu. Saat malam purnama tiba, desa berada dalam keadaan siaga penuh. Maya, Rina, dan Aryo bersama warga desa berjalan menuju pohon angker. Langit malam yang terang oleh cahaya bulan purnama tampak kontras dengan suasana hati mereka yang diliputi ketegangan. Saat mereka tiba di pohon, suara berbisik yang menyeramkan terdengar dari antara dahan, seperti makhluk-makhluk gaib yang mengintai mereka. Pak Darman mulai memimpin ritual untuk melemahkan kekuatan hantu penunggu pohon, sementara yang lain mulai menebang pohon. Namun, hantu itu tidak tinggal diam. Bayangan gelap mulai menyerang mereka, menyebabkan kekacauan. Salah satu warga terseret oleh kekuatan tak terlihat dan menghilang di dalam kegelapan, membuat semua orang panik. Hantu itu semakin kuat, seolah-olah kemarahan dan dendamnya mencapai puncak. Maya, Rina, dan Aryo harus tetap fokus, karena satu kesalahan kecil bisa berarti akhir dari hidup mereka. Ketegangan memuncak saat bayangan gelap itu mulai mendekati mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Malam itu menjadi puncak dari segala ketakutan yang pernah dialami desa tersebut. Bayangan hantu penunggu pohon semakin menggila, menyerang siapa saja yang mencoba mendekati pohon. Maya, Rina, dan Aryo berjuang sekuat tenaga, tapi situasi semakin di luar kendali. Pak Darman dan beberapa warga lainnya mulai merapalkan mantra-mantra kuno yang dipercayai bisa mengusir roh jahat. Namun, hantu itu terlalu kuat, dan setiap serangan warga hanya membuatnya semakin marah. Maya tiba-tiba mendapat ide untuk menggunakan api sebagai senjata terakhir mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka mulai membakar akar-akar pohon angker itu, berharap api akan menghancurkan pohon dan melemahkan hantu tersebut. Saat api mulai menyebar, suara jeritan hantu semakin mengerikan, seolah-olah merasa kesakitan karena sarangnya dihancurkan. Hantu itu mulai menyerang dengan kekuatan terakhirnya, menyebabkan beberapa warga terlempar jauh. Aryo hampir kehilangan nyawanya saat bayangan itu mencekiknya, namun Rina berhasil menebas bayangan itu dengan kapak, membebaskannya. Api terus menyala dan akhirnya menjalar ke seluruh batang pohon. Pohon angker itu mulai runtuh, dan bersama runtuhnya pohon, hantu penunggu itu tampak semakin memudar. Jeritan terakhir yang memilukan terdengar saat pohon itu akhirnya tumbang ke tanah. Namun, bahaya belum sepenuhnya berlalu. Bayangan hantu itu tampak mengambang di udara, masih mencoba untuk melawan meskipun semakin lemah. Saat pohon angker hancur terbakar, hantu penunggu pohon itu mulai kehilangan kekuatannya. Warga desa yang tersisa berkumpul, berusaha untuk menyelesaikan ritual terakhir yang dipimpin oleh Pak Darman. Maya, Rina, dan Aryo berdiri di depan sisa-sisa pohon yang masih terbakar, menyaksikan bayangan hantu itu yang semakin memudar dan akhirnya hilang sepenuhnya. Ketiga sahabat itu merasakan campuran antara kelegaan dan kesedihan. Mereka telah berhasil menghancurkan hantu yang selama ini meneror desa, namun dengan harga yang mahal. Beberapa warga desa telah menjadi korban, dan kenangan akan malam itu akan terus menghantui mereka. Desa kembali tenang, dan pohon angker itu kini tinggal menjadi abu. Tidak ada lagi bayangan yang mengintai di malam hari, dan suara-suara aneh yang dulu menghantui desa kini lenyap, bersama dengan hilangnya hantu penunggu pohon. Maya, Rina, dan Aryo tahu bahwa mereka telah menyelamatkan desa. Namun mereka juga menyadari bahwa kejadian ini akan selamanya meninggalkan bekas dalam jiwa mereka. Warga desa mengadakan upacara syukur atas berakhirnya teror tersebut, dan pohon angker itu menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, di tengah kedamaian yang baru ditemukan, satu hal yang pasti, kenangan akan hantu penunggu pohon angker itu akan terus menjadi bagian dari sejarah desa yang tak akan pernah dilupakan.